Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Nikmat kesempatan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini. Salam serta salam pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, Rasul tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula para sahabatnya, tabiin, itbang tabiin, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas adab terhadap sanak keluarga atau kerabat. Nah, adab terhadap sanak keluarga. Sanak keluarga itu kerabat ya. Jadi kalau misalkan ada bahasa sanak keluarga atau apa gitu, itu kerabat. Jadi keluarga di luar daripada jalur ayah, ibu, terus kakak, adik, sampai ke kita gitunya. Nah, itu dulu daripada itu berarti yang dimaksud sanak keluarga itu ada saudara atau saudarinya dari ayah atau saudara-saudarinya dari ibu gitu, yang biasa kita sebut paman, om, tante, atau bahasa daerahnya ada emang, ada bibi, ada siapa gitu. Nah, jadi itu ya. Nah, adab terhadap sanak keluarga itu atau adab terhadap kerabat, kita harus mendahulukan mereka itu dalam segala hal. Maksudnya mendahulukan dalam segala hal itu kita harus mendahulukan kerabat kita dulu itu daripada orang lain. Jadi jangan misalkan, iya aku simpati nih sama dia nih, misalkan gitu kan. Padahal ada keadaan yang sama dengan dia itu, yaitu kerabat kita gitu kan. Nah, yang harus kita pedulikan awalnya itu, pertama kali itu kerabat-kerabat kita itu. Atau jangan pernah berputus silaturahim sama merekanya. Ya buat kalian kan yang masih memiliki saudara, masih memiliki kerabat, ada paman, ada bibi gitu, kalau masih terjangkau gitu kan oleh perjalanan atau apa, ya datangilah mereka, datangi, jalin silaturahim. Ya kalau misalkan jauh atau apa, kan kita udah punya HP sekarang, tanya kabar, bibi apa kabar, paman apa kabar gitu. Nah, jangan sampai berputus silaturahim terhadap merekanya, terhadap kerabat-kerabat kita. Nah, karena dalam Al-Quran surat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat pertama, yang artinya yang begini: dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Bahkan Allah memerintahkan kita, peliharalah hubungan silaturahim, jangan sampai kita berputus dari hubungan itu. Nah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, dan Rahim ini aku ambilkan namanya
aku ambilkan nama baginya dari namaku, kata Allah gitu. Maksudnya bunyi dari ayatnya begini ya, aku adalah Ar-Rahman dan Rohim ini aku ambilkan nama baginya dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungkannya kepada rahmatku. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku memutuskannya dari rahmatku. Barang siapa yang menyambungkan silaturahim ini, ya kan, Allah akan menyambungkan kita terhadap rahmatnya. Nah, barang siapa yang memutuskan ini, hubungan silaturahim ini, ya seperti bunyi yang tadi, Allah akan memutuskan rahmatnya dari kita. Nah, jangan sampai Allah memutuskan rahmatnya terhadap kita. Kalau misalkan Allah sudah memutuskan rahmatnya terhadap kita, mau gimana kita hidup di dunia ini? Nah, oke. Kita lanjut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amal apa yang dapat memasukkan seseorang ke surga dan menjauhkannya dari api neraka, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menjalin hubungan silaturahim. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam riwayat Bukhari yang lainnya lagi, Nabi Muhammad SAW pernah didatangi seorang sahabat membawa sekantong dirham dan berkata, ya Rasulullah, ini saya punya sekantong dirham, mau saya sedekahkan, katanya gitu. Nah, ada satu orang miskin, muslim secara umum, dan satu orang miskin punya hubungan kerabat dengan saya. Mana yang mau saya kasih? Rasulullah SAW menjawab, kalau kamu kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, baik itu mahram atau yang bukan mahram, maka engkau mendapat 2 pahala di sini. Yang pertama itu pahala silaturahim, yang kedua pahala sedekah dari yang kau sedekahkan itu. Nah, makanya seorang muslim berpegang teguh dengan adab-adab terhadap kerabatnya. Ini seperti yang saya bilang tadi di awal, ya kan? Jadi konteks yang seperti ini, dia mau bersedekah, ada 2 orang miskin. Emang kalau masalah bersedekahnya itu kita bagus gitu kan, mau bersedekah ke yang orang miskin yang satu lagi, bagus. Bersedekah karena kan di sini konteksnya kan keduanya sama-sama miskin, sama-sama susah. Nah, tapi yang harus didahulukan itu adalah kerabat kitanya itu tadi. Kerabat-kerabat kita lihat, oh dia miskin, kebutuhannya dia kurang apa, misalnya kita punya, kita kasih, kita lengkapi kebutuhannya. Seperti itu. Nah, makanya seorang muslim berpegang teguh dengan adab-adab terhadap kerabatnya, sebagaimana dia berpegang teguh dengan adab-adab terhadap kedua orang tuanya. Berpegang teguh dengan adab-adab terhadap kedua orang tua, anak dan saudara-saudaranya. Maka ia memperlakukan bibinya seperti terhadap ibunya. Paham ya maksudnya? Gini nih. Maka ia memperlakukan bibinya seperti terhadap ibunya. Perlakuan kita terhadap bibi kita itu seperti perlakuan kita ke ibu kita gitu. Karena apabila ibu kita, mama kita, atau apalagi bahasa-bahasa ini, nah apabila misalkan ya ibu kita itu meninggal, bakti kita itu teralihkan kepada bibi kita. Atau di sini kan bahasanya bakti apabila ibu dari kita itu meninggal, bakti kita teralihkan kepada saudarinya ibu kita.
kepada saudari-saudarinya ibu kita. Nah, begitu juga kebalikannya. Apabila ayah kita yang telah tiada, ayah kita telah meninggal, bapak kita meninggal, babe kita meninggal, bokap, apalah bahasanya. Nah, sama seperti itu. Bakti kita itu teralihkan kepada saudara-saudaranya. Ayah kita, ada paman kita, ada om kita. Nah, sabda Rasul tentang bibi atau saudari perempuan dari ibu. Bunyinya itu begini. Sesungguhnya kedudukan bibi seperti kedudukan ibu. Makanya sesuai dengan perkataan yang di atas tadi. Ya, saya ulangi. Sesungguhnya kedudukan bibi seperti kedudukan ibu. Nah, oke. Sedikit lagi ya. Nah, ketika Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, dia bertanya kepada Rasulullah tentang boleh tidaknya menyambung hubungan silaturahim dengan ibunya yang masih musyrik, yang saat itu datang dari Mekah. Terus Rasul menjawab, ya sambunglah tali silaturahim dengan ibumu. Nah, berarti kan apabila kita mempunyai kerabat saudara kita, atau makanya dia bilang hubungan silaturahim ini jangan sampai putus. Misalkan ada yang konteksnya seperti ini kan, misalkan ada orang yang Kristen atau orang apa di luar dari agama Islam, dia masuk Islam, terus orang tuanya tetap gak mau gitu masuk Islam kan, tetap mau di agamanya yang itu. Dia sebagai anak gitu kan, misalkan itu ibuku gak mau masuk Islam, biarlah aku biarin aja deh, mati aja sana misalkan gitu. Nah, itu gak boleh. Jadi mau konteksnya dia di luar daripada agama Islam, misalkan kita ada Islam gitu kan, nggak boleh kita berputus dari silaturahim. Tetap datang, tanya kabar apa segala macam, ngobrol. Nah, yang nggak boleh kita dukung itu kan sistem ibadahnya atau cara dia beribadah, itu kan yang nggak boleh kita dukung. Nah, tapi kalau silaturahim ini penting. Misalkan kalian juga punya bibi, paman, ada om, ada siapa gitu kan, yang di luar agamanya daripada agama Islam, ya datangilah gitu. Kan sama seperti saya juga mempunyai keluarga, paman-paman saya, bibi saya banyak yang agamanya Kristen. Ya tetap gitu, tetap saya datangi ketika saya pulang ke kampung kan, main sayanya ke rumah mereka. Mainnya tuh apa ya, tanya kabar, sehat apa gimana gitu. Jadi jangan sampai berputus dari silaturahim, karena perintahnya ya gitu. Di sini aja kan dicontohkan, ketika Asma bertanya kan, ibu dia musyrik gitu, kan disuruh sama Rasulullah, ya sambunglah tali silaturahim dengan ibumu, begitu. Nah, jadi segitu aja ya kita ngebahas di bulan puasa ini, sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, tentang adab terhadap sanak keluarga kerabat. Oke, cukuplah segini aja ya weh. Nggak usah banyak-banyak, biar nggak apa kali nanti apa pulang tak apa-apa jadinya kan. Yaudah, cukup sekian dari saya. Sekali lagi semoga amal ibadah puasanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang masih diberikan kesehatan semoga masih bisa lanjut puasanya. Jangan sampai ada yang bolong gitu. Kita usahakan menjaga kesehatan juga. Selamat melaksanakan ibadah puasa di rumah gitu. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.